Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang sepak bola Indonesia. Tepatnya ingin kembali membahas tentang Persib Bandung dan juga Persija Jakarta yang dalam 2 hari lagi atau mulai hari Minggu nanti Liga 1 akan mulai bergulir. Dan musim ini uniknya bahwa Persib Bandung yang berada di peringkat yang lebih tinggi daripada Persija Jakarta ya. Sementara ini Persib berada di peringkat nomor 2, kita semua tahu itu. Tapi Persija ini yang aneh juga. Setelah musim lalu mereka berada di papan atas, sempat bersaing juga untuk menjadi juara ya. Bahkan menyelesaikan musim kompetisi dengan berada di posisi runner up. Tapi musim ini Persija Jakarta justru berada untuk sementara di peringkat nomor 7, sebelumnya bahkan berada di zona papan tengah. Dan yang menariknya dari Persija Jakarta bahwa sebetulnya mereka tidak mengalami perubahan pelatih kan. Pelatihnya masih sama, Thomas Doll, yang bisa mengubah permainan dari Persija Jakarta, membuat permainan dari Persija Jakarta itu lebih menarik untuk dinonton. Betul kan, dengan umpan-umpan pendek, ya, dengan transisi positif yang cepat. Bahkan musim lalu tuh Persija Jakarta merupakan salah satu tim yang produktif. Dan juga tim yang sedikit kemasukan gol. Hanya kemasukan 27 gol dari 34 pertandingan musim lalu. Dan anehnya jumlah gol tersebut adalah jumlah gol yang sekarang telah kemasukan ke gawang dari Persija Jakarta dari 23 pertandingan. Artinya ya sebetulnya Persija Jakarta bukan cuma punya masalah di depan. Yes, Persija punya masalah di depan dalam urusan mencetak gol karena memang mereka tidak punya striker predator. Tapi musim lalu juga kan kurang lebih masalahnya sama. Musim lalu juga tidak ada striker predator, tapi bisa ditutupin lah ya oleh beberapa pemain. Dan sebetulnya kualitas dari pemain asing Persija Jakarta musim ini tidak lebih baik daripada musim lalu. Bahkan menurut saya musim lalu masih lumayan lah. Walaupun di putaran kedua ada up and down lah ya performa dari para pemain asing Persija Jakarta. Tapi kan Kremencik lumayan. Abdullah Yusuf Helal walaupun sering cedera tapi ya gak buruk juga lah performanya ya. Bisa mencetak gol juga, bisa memberikan assist. Kremencik juga pemain yang agresif. Tapi kan musim ini kita lihat dari deretan pemain-pemain asing Persija, kalau menurut saya yang impresif hanya Rio. Tapi Rio kan sebetulnya kan bukan striker. Sulit untuk memaksakan Rio untuk bermain lebih ofensif. Karena sebetulnya perannya adalah untuk melakukan pergerakan cutting inside, pergerakan dari lini kedua, walaupun dia bermain sebagai penyerang sayap. Jadi pemain yang sebetulnya akan lebih banyak melakukan pergerakan tanpa bola untuk mencari ruang agar bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Tapi Persija memang butuh striker. Nah ironisnya ketika mereka mendapatkan Gustavo ya, dari Arema, ternyata Gustavo-nya cedera. Nah, tentu kita harapkan Gustavo bisa lekas pulih dan kemudian memberikan solusi bagi Persija di depan. Tapi Persija juga punya masalah besar di lini pertahanan. Padahal Thomas Doll itu sudah sering melakukan rotasi kan di lini pertahanan. Dan mereka sebetulnya musim ini lebih kuat di lini pertahanan karena adanya Rizky Ridho. Tapi entah mengapa komunikasi di antara para pemain ini nggak bagus. Bahkan saya melihat hadirnya Kudela ini juga memberikan ya sedikit juga ketidakseimbangan ya di lini pertahanan Persija. Karena ya Kudela kan bukan pemain yang bisa mengandalkan kecepatan. Justru Kudela ini akan lebih ideal main ke tengah. Tapi di tengah ini kan sudah ada banyak pemain juga. Ada banyak opsi bagi Thomas Doll. Dan juga bagi Persija kan yang anehnya beberapa pemain ini mulai underperform musim ini. Ya gak perlu bicara soal Simic lah ya. Kalau Simic kan memang belum ke performa terbaiknya. Tapi Rico Simanjuntak ya kan menurun banget performanya, gak seperti musim lalu. Padahal musim lalu tuh Rico mencetak banyak gol bagi Persija. Paling banyak yang dia cetak gol bagi Persija itu musim lalu sejak dia membela Persija Jakarta. Tapi musim ini kita lihat tidak selalu menjadi starter. Ketika menjadi starter permainannya juga tidak seperti biasanya, sulit memberikan umpan-umpan kunci. Nah artinya juga Persija ini sekarang punya masalah dari segi materi pemain. Pemain-pemain asing yang baru ya sulit memberikan kontribusi. Gayos oke, dia bisa mencetak gol, tapi kan kita lihat ya bahwa Gayos bukanlah tipe pemain yang bisa memberikan banyak assist. Padahal yang dibutuhkan adalah pemain dari tengah yang bisa memberikan banyak assist, yang bisa memberikan banyak umpan kunci supaya yang di depan ini bisa mendapatkan suplai bola ya siapapun pemain tersebut. Karena Persija kan masih punya Aji Kusuma yang gak buruk juga sih sebetulnya performanya, tapi ya pemain ini masih muda. Masih perlu dipoles juga nih oleh Thomas Doll. Jadi Persija sebetulnya kalau dari segi pemain-pemain muda, pemain-pemain mudanya punya potensi menjadi pemain yang hebat. Ada Doni Tri juga kan, Doni Tri Pamungkas. Di belakang kita lihat ada Firza Andika juga, di tengah ada Abimanyu, ada Reski Fandi juga, ada Hanif Syabandi juga. Cuman ya kalau para pemain ini tidak bisa perform secara konsisten ya ini menjadi masalah juga bagi Persija. Dan Andri Tani yang sebetulnya musim lalu tuh banyak mencatat clean sheet, musim ini juga beberapa kali melakukan kesalahan yang fatal.
Kemudian dicoba juga penjaga gawang lainnya kan. Cahaya Supriyadi ya, saya hampir lupa tuh namanya ya kan, penjaga gawang muda ya dari Persija Jakarta, tapi kebobolan juga. Ada membuat kesalahan juga dia, kalau nggak salah lupa saya di pertandingan apa, kayaknya sayang siaran tuh. Jadi ya saya agak kaget juga sih dengan performa Persija, karena yang saya harapkan di musim kedua Thomas Doll bisa membuat Persija menjadi tim yang lebih solid, yang langsung bersaing di papan atas. Tapi kan ketika masalah dari Persija ini sekarang banyak, ya tidak akan mudah bagi Thomas Doll untuk membawa Persija Jakarta bermain secara konsisten. Artinya apa? Bahwa sekarang setelah break cukup lama, lebih dari 1 bulan, para pemain harus bisa menyatu secara permainan. Yang penting bermain kolektif saja. Kalau saya lihat salah satu kelemahan dari para pemain Persija, terlalu lama menguasai bola. Jadi ketika terlalu lama menguasai bola di depan, bukan di tengah. Kalau dari tengah tuh dapat bola, para pemain Persija cepat memberikan bola ke depan. Tapi kalau di depan terlalu lama menguasai bola, akan bisa direbut oleh para pemain tim lawan. Kenapa terlalu lama menguasai bola di depan? Karena pemain lain tidak cepat mencari ruang yang terbuka. Jadi pemain-pemain yang menguasai bola itu butuh waktu untuk mengoper bola. Nah, timing ini sangat penting dari para pemain Persija Jakarta ketika mereka berada di sepertiga lapangan bagian penyerangan. Supaya mereka bisa lebih banyak menciptakan peluang. Jadi memang Persija sulit mencetak gol, bukan berarti peluang dari Persija itu banyak di setiap pertandingannya, nggak selalu. Bahkan banyak peluang dari Persija itu yang melenceng. Nah ini kan menjadi persoalan juga ketika tidak efektif dalam menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Jadi bagi sebuah tim, kalau mereka sulit mencetak gol, dilihat juga berapa banyak peluang emas yang bisa mereka ciptakan. Dari Persija ini nggak banyak peluang emasnya. Nah artinya sekarang Persija harus bisa bangkit. Nah caranya bangkit itu adalah tentu bermain simple, bermain sederhana. Dapat bola, cari rekan yang free, cepat oper bola itu. Kemudian pergerakan tanpa bola dari para pemain harus aktif, harus mengganggu konsentrasi dari para pemain tim lawan di pertahanan mereka. Dan Persib Bandung ini kan sebetulnya lebih menarik ya. Mereka mengalami pergantian pelatih, saya kaget Luis Mia itu mundur ya, dikabarkan kan mundur. Kemudian di awal musim juga Persib sulit meraih kemenangan, tapi ketika Boyan Hodak masuk, dia bisa mengubah style of play dari Persib yang sebelumnya bermain terbuka, sekarang bermain mengandalkan transisi positif, ya sedikit mirip lah dengan strategi dari Thomas Doll. Mainnya transisi positif, mainnya counter attack, tapi Persib adalah tim yang produktif loh. Kalau nggak salah telah total mencetak 47 gol dari 23 pertandingan, kan bagus. Lini pertahanan mereka juga sebetulnya solid, belum banyak kemasukan gol, sama seperti Persija kan. Nah ini sekarang kan kita sudah bisa melihat perbedaan antara Persija dan Persib. Nah Persib ini lebih produktif, maka itu mereka berada di atas Persija Jakarta. Cuma dalam 3 pertandingan terakhir Persib tidak bisa mencetak gol. Tentu kita semua kan bingung kok tiba-tiba menurun nih performa dari Persib. Nah artinya memang Persib punya masalah dalam keseimbangan permainan. Kenapa? Karena ya kita sama-sama tahu beberapa pemain itu hengkang dari Persib. Levi Madinda, pemain yang memang sebetulnya sudah menyatu dengan permainan Persib. Tidak diperpanjang masa peminjamannya, ya kan? Padahal dia adalah pemain yang menjadi penghubung ke lini depan. Freds Butuan juga hengkang, ya kan? Iputu Gede juga hengkang. Nah ini 3 pemain ini, ya kalau Freds kan juga tidak selalu bermain sebagai starter, tapi setiap kali bermain mainnya bagus. Iputu Gede juga sama, apalagi Levi Madinda. Dan Levi Madinda bukanlah pemain yang biasa atau banyak memberikan assist, tapi umpan-umpan kuncinya ini loh. Coba kalian nonton lagi deh aksi dari Levi Madinda. Penting banget. Tapi kan di Persib sekarang kita melihat ada perubahan. Pemain seperti Deddy Kusnandar permainannya mulai bagus, ya kan? Alberto Rodriguez sekarang mainnya keras, ya kan, garang. Bersama Nick Kuipers bagus di pertahanan. Di depan sebetulnya Ciro dan David mulai kompak, tapi dalam 3 pertandingan terakhir ini kehilangan sosok Levi Madinda ini kelihatan banget. Dan Beckham Putra yang mulai dipasang ini juga tidak bisa perform. Bahkan dia terlalu terburu-buru memberikan umpan. Nah artinya dari Persib Bandung para pemain harus sabar, harus tenang, jangan terburu-buru. Seperti sebelumnya ketika Persib itu bermain tenang, lebih banyak main counter. Saya melihat permainan dari Persib ini indah loh. Ya teman-teman gak percaya, nonton aja lagi ulang highlight dari pertandingan Persib deh. Beberapa gol itu mereka cetak dari counter attack. Dan juga Boyan Hodak ini bisa memanfaatkan sumber daya pemain yang dia punya. Sering melakukan pergantian pemain, ternyata pergantian pemain tersebut efektif. Karena pemain yang masuk, kalau nggak memberikan assist, bisa mencetak gol. Which means Boyan Hodak sudah membawa perubahan. Tapi sekarang kembali lagi dengan hilangnya beberapa pemain, dia butuh waktu lagi untuk mengembalikan performa dari Persib Bandung. Nah sekarang setelah break lama, setelah mereka berlatih keras, tentu ini adalah momen lawan Persis Solo agar bisa mereka menang. Tapi nanti saya akan memberikan previewnya. Kan mainnya masih hari Minggu kan. Sekarang saya ingin membahas saja, ya, ingin bernostalgia saja bersama teman-teman nih tentang performa dari 2 klub besar ini. Jadi bagi Persib kuncinya
adalah harus ada penghubung dari tengah ke depan. Karena di depan itu mereka punya dua pemain yang buas, Ciro dan David, yang telah mencetak banyak gol. Jika ada penghubung, kalau nggak ada dari tengah, dari sayapnya harus ada yang masuk, harus ada yang bisa memberikan umpan kunci, harus ada yang bisa memberikan assist. Baru Persib bisa kembali meraih kemenangan dan juga mulai reguler mencetak gol. Itulah kuncinya bagi Persib. Dan bagi Persija, para pemain harus kolektif seperti musim lalu. Musim lalu ada beberapa pemain Persija yang cedera, tapi mainnya masih oke. Nah musim ini kita lihat kerjasamanya itu nggak sebaik seperti musim lalu. Artinya mereka harus menyatu kembali. Caranya seperti tadi saya katakan, main simpel, sederhana, dapat bola cepat umpan ke pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola. Bagi Persib, intensitas permainan itu harus mereka jaga, jangan terus main high tempo. Karena dalam 3 pertandingan terakhir, tidak seperti biasanya Persib tidak bisa menjaga ritme permainan. Main keluar menyerang, tapi tidak bisa mengambil alih momentum pertandingan. Nah ini yang harus mereka jaga. Dan kita tentu bersiap kembali menonton pertandingan-pertandingan di Liga 1 mulai tanggal 4 Februari hari Minggu. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.